Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin membawakan materi presentasi mengenai persahabatan dalam kehidupan kita atau friendship in our lives. Kepada yang terhormat, Ibu Ina Puspitasari, Esos MPC, selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi antar pribadi. Perkenalkan, anggota kami terdiri dari Ahmad Saputra, Diana Waria, dan juga saya sendiri, yaitu Sofi Aulia Hakim. Selanjutnya masuk ke dalam materi. Materi pertama akan dibawakan oleh Diana Waria. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep persahabatan. Menurut Wikipedia, persahabatan adalah istilah yang menggambarkan perilaku kerjasama dan saling mendukung antara dua orang atau lebih entitas sosial yang memiliki kedekatan emosional yang lebih daripada pertemanan biasa. Menurut Julia T. Wood dalam bukunya Interpersonal Communication, Everyday Encounters, persahabatan adalah hubungan yang unik, tidak seperti kebanyakan hubungan. Persahabatan bersifat sukarela dan tidak memiliki struktur atau pedoman yang dilembagakan, seperti pada umumnya. Contohnya, hukum dan agama mengatur pernikahan, dan norma hukum sosial mengatur hubungan keluarga. Selanjutnya akan saya bacakan, yaitu sifat-sifat persahabatan. Di sini tertera ada 5 bagian. Yang pertama itu ada kesediaan untuk berinvestasi. Jadi kita berharap untuk menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran, dan perasaan dalam persahabatan kita. Atau materi untuk meminjamkan atau memberikan uang, hadiah, dan barang berharga lainnya. Yang kedua itu ada kedekatan emosional. Kedekatan emosional itu tumbuh dari investasi seperti waktu, pembicaraan, dan pengalaman bersama. Jadi saat kita menghabiskan waktu bersama, mereka cenderung lebih nyaman bersama dan memiliki rasa ikatan yang meningkat. Yang ketiga itu ada penerimaan. Jadi kita mengharapkan teman untuk menerima kita, termasuk kekurangan kita. Masing-masing dari kita memiliki kekurangan dan mengandalkan teman untuk menerima kita terlepas dari mereka. Yang keempat itu ada kepercayaan. Kunci dari persahabatan adalah percayaan yang memiliki 2 dimensi. Yang pertama itu kepercayaan melibatkan keyakinan bahwa orang lain akan dapat diandalkan. Lalu yang kedua, kepercayaan itu berakar pada keyakinan bahwa seorang teman peduli dengan kita dan kesejahteraan kita. Lalu yang terakhir itu ada dukungan. Jadi ada banyak cara untuk menunjukkan dukungan. Misalnya dukungan untuk menawarkan bantuan pada teman yang memiliki masalah atau membicarakan pilihan. Cara lain kita mendukung teman adalah dengan memberitahu mereka bahwa mereka tidak sendirian menghadapi masalah mereka. Lalu yang selanjutnya itu ada pengembangan persahabatan. Dimulai pada saat tahap pertumbuhan. Persahabatan dimulai ketika orang bertemu satu sama lain. Pertemuan awal adalah tahap pertama, interaksi, dan mungkin persahabatan. Selama tahap ini, kita cenderung sopan dan membatasi ungkapan pribadi. Pada titik ini, teman-teman mulai menyusun aturan pribadi mereka untuk berinteraksi. Jadi, pada tahap pertumbuhan ini, masing-masing dari anggota persahabatan itu lebih cenderung privacy, tertutup. Lalu yang terakhir itu ada tahap kemerosotan. Persahabatan bisa berakhir dengan tiba-tiba. Akhir yang tiba-tiba seperti itu biasanya disebabkan oleh pelanggaran serius dalam kepercayaan yang diungkapkan kepada orang lain. Misal seperti mencuri, berbohong, dan sebagainya. Dalam kasus lain, persahabatan itu memburuk karena mereka berjalan dengan sendirinya lalu menjadi membosankan. Next. Selanjutnya, materi tentang tekanan pada persahabatan. Tekanan pada persahabatan dibagi menjadi 2, tekanan internal dan juga eksternal. Tekanan internal sendiri adalah persahabatan rentan terhadap ketegangan yang melekat karena menjadi terlalu dekat. Ketegangan internal adalah tekanan hubungan yang tumbuh dari orang-orang dan interaksi mereka. Maksudnya adalah ketegangan itu tumbuh di antara persahabatan itu sendiri, entah dari gaya komunikasi mereka, entah dari kebiasaan mereka yang pada akhirnya memunculkan kecanggungan satu sama lain. Selain itu, ketegangan eksternal. Selain ketegangan internal, persahabatan mungkin menghadapi tekanan dari sumber luar. 3 tekanan tersebut adalah tuntutan yang bersaing, perubahan pribadi, dan jarak geografis. Ketiga hal ini menentukan bagaimana kualitas persahabatan ke depannya. Karena pada umumnya, persaingan yang tumbuh di dalam hubungan antara satu belah pihak dan pihak yang lain menimbulkan banyak
persepsi yang berbeda dan juga cara pikir yang berbeda, pada akhirnya mereka hanya mementingkan kemenangan satu sama lain. Next. Di sini dijabarkan mengenai tekanan internal dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah dialektika rasional, yang kedua beragam gaya komunikasi, dan yang ketiga adalah ketertarikan seksual. Pembahasan pertama mengenai dialektika rasional. Tiga dialektika, koneksi atau otonomi, keterbukaan atau privasi, dan kebaruan atau keakraban menekankan persahabatan, mendorong kita untuk terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan alami, namun kontradiktif. Persahabatan bisa menjadi tegang ketika orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, beragam gaya komunikasi. Persahabatan juga dapat tegang oleh kesalahpahaman yang muncul dari latar belakang budaya yang beragam. Karena komunikasi mencerminkan pemahaman dan aturan budaya kita. Salah tafsir mungkin timbul antara mereka yang bersatu dari budaya yang berbeda. Yang ketiga, ketertarikan seksual. Persahabatan antara pria heteroseksual dan wanita atau antara gay, laki-laki atau antara lesbian sering termasuk ketegangan seksual. Bahkan, jika tidak ada aktivitas seksual yang sebenarnya, nada seksual mungkin muncul di bawah permukaan persahabatan. Intinya adalah tekanan internal ini muncul dari dalam diri pribadi satu sama lain yang pada akhirnya tidak dapat diterima atau mungkin kesalahpahaman itu muncul dari cara berpikir lawan bicara kita. Tekanan eksternal. Tekanan eksternal juga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tuntutan bersaing, perubahan pribadi, dan juga jarak geografis. Tuntutan bersaing. Persahabatan ada dalam sistem sosial yang lebih besar, yang mempengaruhi bagaimana mereka berfungsi. Kita terkadang mengabaikan menjalin pertemanan karena hubungan lain, terutama yang baru. Saat romansa baru lepas tandas, kita mungkin benar-benar tenggelam di dalamnya. Perubahan pribadi. Persahabatan berubah seiring perjalanan hidup, meskipun beberapa pertemanan seumur hidup. Sebagian besar tidak. Pikirkan tentang pengalaman Anda. Anda mungkin akan menyadari bahwa mendapatkan dan kehilangan teman seperti Anda membuat transisi besar dalam hidup Anda. Jarak geografis. Sebagian besar persahabatan menghadapi tantangan jarak. Kemungkinan mempertahankan persahabatan jarak jauh juga tergantung pada faktor-faktor lain, seperti kelas sosial ekonomi. Persahabatan yang bertahan dari jarak sering melibatkan email, panggilan telepon, teks, dan kunjungan, yang dimana kebutuhan tersebut akan membutuhkan biaya untuk operasional dalam melakukan kunjungan, contohnya. Lalu di slide selanjutnya itu ada media sosial dan persahabatan. Peran media sosial dalam persahabatan. Media sosial menawarkan kita berbagai cara untuk berteman dan mempertahankan yang sudah ada. Dengan media sosial, kita bisa tetap berhubungan dengan teman-teman. Tidak hanya itu, kita juga bisa mendapatkan teman baru di dunia maya dari mengirim SMS dan meminta postingan di situs jaring sosial hingga bermain game. Banyak dari kita mengandalkan komunikasi digital dan online untuk kemudahan dan kontak yang berkelanjutan dengan teman-teman. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang sering mengungkapkan lebih banyak dan lebih cepat secara online daripada yang mereka lakukan secara langsung atau offline. Persahabatan online mungkin memiliki lintasan yang berbeda, di mana pendekatan terjadi lebih cepat. Jadi inti dari sini adalah peran media sosial dalam persahabatan online ini lebih menunjukkan kedekatan persahabatan yang lebih dekat karena tidak mengenal jarak, waktu, dan hal lainnya. Selanjutnya ada prinsip persahabatan. Prinsip yang pertama yaitu terlibat dalam perspektif ganda. Perspektif ganda ini penting dalam persahabatan. Untuk menjadi teman yang baik, kita harus memahami sudut pandang, pikiran, dan perasaan teman kita. Menerima perspektif orang lain tidaklah sama sebagai setuju dengan itu. Intinya adalah untuk memahami apa yang teman rasakan dan pikirkan dan menerimanya sebagai kenyataan. Yang kedua adalah berkomunikasi dengan jujur. Kejujuran itu adalah salah satu hadiah terpenting yang dapat diberikan teman satu sama lain. Bahkan ketika kejujuran kurang menyenangkan atau tidak seperti yang kita pikir ingin kita dengar,
kita mengandalkan dari teman. Faktanya, orang percaya bahwa umpan balik yang jujur adalah yang membedakan teman saja dari orang lain. Dikutip dari pernyataan Burleson dan Santer tahun 1994. Prinsip yang ketiga yaitu tumbuh dari perbedaan. Prinsip ketiga ini adalah keterbukaan terhadap keragaman orang lain. Kebanyakan dari kita memilih teman yang sama seperti kita. Kita lebih merasa nyaman dengan teman-teman yang berbagi nilai, sikap, latar belakang, dan aturan komunikasi yang sama. Tetapi jika kita membatasi persahabatan terhadap orang-orang seperti kita akan kehilangan keragaman menarik dari orang-orang yang bisa menjadi teman kita. Memang butuh waktu dan usaha untuk memahami dan merasa nyaman dengan orang yang berbeda. Yang keempat adalah jangan memusingkan hal-hal yang kecil. Kita semua ingin diterima dan dihargai terlepas dari kekurangan kita. Anda menginginkan itu dari teman-teman Anda, dan mereka menginginkan itu dari Anda. Penerimaan tidak berarti Anda harus menyukai segala sesuatu tentang teman Anda. Itu berarti Anda menerima teman dan tidak mencoba mengubahnya agar sesuai dengan preferensi pribadi Anda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.